Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Puasa yang sesungguhnya, puasa yang sebenarnya bukanlah dengan hanya menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, hubungan badan di siang hari Ramadan. Ini semua membatalkan puasa kita. Akan tetapi jangan sampai kita hanya terfokus menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, namun kita tidak terfokus untuk menahan diri dari melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa ini jamaah dimuliakan oleh Allah, disyariatkan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang menjadikan seseorang menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah itu tidak akan terwujud kecuali apabila puasa ini dijalankan dengan benar, dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu di samping kita meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa, maka kita juga berusaha meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak menahan diri, tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, wal amala bih, dan tidak menjauhkan diri dari melakukan amal-amal dusta, yaitu perbuatan keji, perbuatan dosa, maka Nabi mengatakan, "Falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'ami wa syarabi." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya hajat, Allah tidak butuh terhadap puasa dia yang meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak akan memberikan dia pahala atas puasa yang dia kerjakan dengan hanya meninggalkan makan dan hanya meninggalkan minum. Maka hadis ini perlu menjadi renungan kita. Jangan sampai yang kita fahami dari puasa itu hanya menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, sehingga puasa kita sah, tapi kita lupa dari menahan diri apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa kita, apa-apa yang bisa menjadikan puasa kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan dosa dan maksiat. Dan karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita di dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Rubba shaimin." Boleh jadi ada orang yang berpuasa, hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atas. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, namun bagian yang dia dapatkan dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis juga yang perlu menjadi renungan kita dan perlu menjadi perhatian kita. Itu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita meraih ampunan Allah. Allah membuka lebar-lebar jalan untuk kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka rahmatnya, Allah membuka ampunannya di bulan Ramadan ini. Maka kita manfaatkan bulan ini agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah telah mengampuni kita karena jerih payah usaha mujahadah kita beramal soleh di bulan Ramadan, maka itu juga pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menerima puasa kita, Allah menerima amal-amal kita bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka Ramadan." Siapa yang mendapati bulan Ramadan, tsumman salakha, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan ini, falam yukfar lahu, lalu dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Raghima anfu rajulin." Ya, sungguh celaka orang yang seperti ini. Sungguh celaka orang yang seperti ini. Orang yang mendapati bulan Ramadan,
yang di dalamnya Allah membuka lebar-lebar pintu untuk kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia tidak memanfaatkan bulan ini, tidak bersungguh-sungguh beramal di bulan ini, akhirnya dia lepas keluar dari bulan ini sementara dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.